warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Salam Pancasila. Apa kabar anak-anak? Tentunya sehat semuanya ya. Sudah mandi dan wangi. Dan tentunya tetap semangat. Walaupun kita masih dilanda oleh pandemi COVID-19, tapi kita tetap harus semangat untuk belajar ya. Oke, Ibu ucapkan selamat datang di SMP Negeri 163. Tentunya kalian senang diterima di SMP 163 ya, senang dan bangga ya. Nah, semoga kalian bisa betah belajar di SMP Negeri 163. Oke, baik anak-anakku sekalian, perkenalkan nama Ibu Sujiati, mengajar bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mengajar kelas 7 dan kelas 9. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini dalam MPLS ini Ibu akan memberikan materi tentang tata krama dan karakter. Seperti apa tata krama itu dan karakter itu? Perhatikanlah apa yang akan Ibu sampaikan melalui slide berikut ini. Baik anak-anak, perhatikan slide berikut ini. Tata krama dan karakter. Pengertian tata krama. Tata krama berasal dari kata tata yang artinya adalah aturan, adat, norma, atau peraturan. Dan dari kata krama yang berarti sopan santun, perilaku, bahasa, kelakuan, dan tindakan yang santun. Jadi, tata krama adalah kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar anggota masyarakat di sekitar tempat tinggal. Sumber-sumber tata krama. Agama, adat istiadat, aturan pergaulan secara luas, dan budaya nasional. Apa akibatnya jika tidak mempunyai tata krama? Maka akan muncul tidak memiliki rasa percaya diri ketika menghadapi masyarakat dari tingkat manapun. Tingkah laku dan ucapannya tidak mempertimbangkan serta mencerminkan perhatian kepada orang lain, dan tidak berlaku sopan, ramah, dan selalu menunjukkan sikap yang tidak mempertimbangkan serta mencerminkan perhatian kepada orang lain. Tidak bisa menguasai diri sendiri dan selalu berusaha menyinggung, mengganggu, menyakiti perasaan orang lain. Selalu mengecewakan, membuat gusar, dan membuat orang marah. Sanksi moral untuk pelanggar tata krama. Apa ya sanksinya bagi mereka yang melanggar tata krama? Mereka akan mendapat cercaan dan cemohan, baik itu kepada dirinya, kelompoknya, instansinya, atau bahkan orang tuanya. Ciri individu atau seseorang yang memiliki tata krama yang baik. Dia akan memiliki rasa percaya diri, sopan, ramah, tingkah laku dan ucapannya selalu mempertimbangkan serta mencerminkan perhatian kepada orang lain, menguasai diri sendiri, tidak menyinggung, mengganggu, atau menyakiti perasaan dan pikiran orang lain,
dan selalu berusaha tidak mengecewakan, membuat gusar, apalagi membuat orang marah. Walaupun diri sendiri dalam keadaan sedih, kesal, lelah, ataupun jenuh. Apa sih manfaat bertata krama? Nah, tentunya adalah akan membuat kita bisa mengambil keputusan dengan bijak, memberi pengenalan bagaimana menjalani hidup melalui rangkaian tindakan sehari-hari, dan membuat kita menjadi disegani dan dihormati. Memudahkan hubungan baik dengan orang lain, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi, serta menjadikan kita dapat memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan. Dan tingkah laku kita tentunya menjadi terkontrol. Dan diharapkan kita bisa menjadi contoh teladan. Tata krama di lingkungan keluarga. Contoh tata krama di lingkungan keluarga misalnya adalah jangan berjalan mendahului orang yang lebih tua, bersikap ramah dan ceria, memenuhi panggilan mereka dengan senang hati, berbicaralah dengan lemah lembut, turuti perintah orang tua selama tidak melanggar agama, biarkan mereka makan dan minum terlebih dahulu, mohonkan ampun dan rahmat untuk mereka ketika kita berdoa, dan perlakukan mereka dengan penuh rasa hormat, dan temani mereka dengan baik. Jangan sampai menyinggung perasaan orang tua. Bagaimana tata krama di lingkungan sekolah? Bersalaman ketika bertemu dan mengucapkan salam. Memperhatikan dengan penuh kesungguhan ketika guru sedang menjelaskan. Selama belajar, jangan bergurau, ngobrol dengan teman yang lain. Jadikan gurumu sebagai orang yang engkau muliakan, hargai dan hormati, serta bersikaplah lemah lembut pada beliau. Bersikap sopan santun pada guru, baik ketika sedang berbicara dan bertanya. Selalu menghormati guru dimanapun dan kapanpun, meskipun terkadang guru membuat kita jengkel. Selalu berpikir jika yang guru lakukan adalah untuk kebaikan kita. Bagaimana tata krama di lingkungan masyarakat? Adanya saling tolong-menolong, menghormati, adanya persaudaraan, pemurah, dan penyantun, selalu menepati janji bila berjanji, bersikap dan berlaku adil, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, berkata sopan, tidak berkata kotor atau kasar dan sombong, tidak meludah dan membuang sampah di sembarang tempat. Tata krama berbicara dengan baik dan sopan. Jagalah ucapan kita, jangan menyinggung perasaan, tidak memotong pembicaraan orang lain. Perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Tata krama menggunakan fasilitas umum. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman sekolah. Tidak merusak dan mencoret-coret. Mematuhi tata tertib berlalu lintas. Tata cara juga ada tentang tata cara makan. Ya, biasakan berdoa sebelum dan sesudah makan. Makan dan minum dengan tidak bersuara. Jika batuk pada waktu makan, tutupilah dengan mulut. Nah, begitu pula dengan berpakaian. Juga ada tata caranya. Jika di sekolah, pakailah pakaian seragam lengkap dengan atribut sesuai dengan tata tertib sekolah. Pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga.
dan memakai pakaian harus sesuai dengan situasi dan tempat. Demikian anak-anak tentang tata krama. Selanjutnya Ibu akan jelaskan bagaimana itu pendidikan karakter. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Apa ya ciri-ciri seseorang yang berkarakter baik? Nah, ciri seseorang yang berkarakter baik adalah bahwa dia bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan dari keputusan yang ia buat. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2013, bahwa pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang bernafas nilai agama dan nilai luhur bangsa. 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. 1. Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kita sebagai manusia harus bersyukur terhadap nikmat Tuhan yang telah diberikannya. Sebagai wujud syukurnya, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Diharapkan kalian menjadi orang-orang yang mandiri, berdiri di kaki sendiri, dan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. 3. Kejujuran, amanah, dan diplomatis. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Diharapkan kalian menjadi anak-anak yang jujur, amanah, dan diplomatis. 4. Hormat dan santun. Ya, diharapkan kalian bisa menjadi anak-anak yang mempunyai rasa hormat terhadap orang tua, terhadap guru, karyawan, terhadap kakak kelasmu, dan juga bisa bersikap sopan dan santun dimanapun kalian berada. 5. Dermawan, suka tolong menolong, kerjasama, dan gotong royong. Dermawan berarti suka memberi kepada orang yang membutuhkan dan suka menolong terhadap orang yang ingin minta tolong, dan bisa bekerja sama dan gotong royong. 6. Percaya diri dan bekerja keras. Percaya diri pada kemampuan diri sendiri dan bekerja keras. Ini adalah merupakan kunci sukses. 7. Kepemimpinan dan keadilan. Nah, diharapkan kalian bisa menjadi pemimpin yang adil. Paling tidak memimpin diri sendiri. Dan di kelas, contohnya adalah kalian misalnya bisa menjadi ketua kelas, memimpin teman-temannya di kelas dengan penuh keadilan. 8. Baik dan rendah hati. Diharapkan kalian menjadi orang-orang yang baik, yang rendah hati, dan tidak sombong. 9. Toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Bahwa di Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu perlu adanya saling harga menghargai dan saling hormat menghormati. Nah, dengan demikian akan damailah Indonesia dan bersatulah Indonesia. Demikian penyajian materi Ibu tentang tata krama dan karakter. Bagaimana anak-anak? Senang semuanya? Tentu kalian paham apa yang telah Ibu sampaikan. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian yang tadinya tidak tahu,
akan menjadi tahu. Yang tadinya tidak paham, tentunya akan menjadi paham. Yang tadinya belum melakukan, semoga nantinya akan kalian bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap kalian semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang bisa dibanggakan tentunya bagi keluarga, bagi SMP Negeri 163, bagi agamamu, bangsa dan negaramu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.